ke individu lain atau kelompok. Komunikasi merambah ke segala bidang kajian, merasuk menjadi bagian yang penting dan bersenyawa dengan bidang tersebut. Proses persenyawaan yang sangat unik karena menghasilkan wujud yang tidak akan sama dengan yang lainnya. Tergantung dengan bidang yang menjadi wadahnya, komunikasi menembus disiplin ilmu. Rahmat tahun 2000 sebagai sebuah gejala perilaku komunikasi dipelajari dan diaplikasikan pada disiplin ilmu psikologi, sosiologi, antropologi, dan konseling, dan lain sebagainya. Dasar filsafat ilmu komunikasi. Yang pertama itu, setiap ilmu pengetahuan memiliki kajian filsafat tersendiri. Syam 2010 dan Susanto Astrid tahun 1976. Hal ini dapat dimaklumi karena memang prinsipnya semua ilmu pada masa lampau berpangkal pada ilmu filsafat. Filsafat merupakan usaha untuk memahami atau mengerti dunia dalam hal makna dan nilai-nilai pada tak dikemukakan dengan Samhori tahun 2009. Filsafat berusaha menjawab pertanyaan tentang asal mula dan sifat dasar alam semesta, tempat manusia hidup serta apa yang merupakan tujuan hidupnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa filsafat bisa menggunakan bahan-bahan deskriptif yang disajikan bidang studi khusus dan melampaui deskriptif tersebut dengan menyelidiki atau menanyakan sifat dasar nilai kemungkinannya. Filsafat komunikasi menyumbang keterangan ke arah opini, temporal, serta membawa kemajuan dengan domain polik Artet tahun 2010. Filsafat komunikasi bergerak Filsafat komunikasi memungkinkan perbedaan pendapat dengan penulis dan filsafat ilmu itu sendiri sebagai sebuah konsep. Komunikasi sebagai modal dasar hubungan interpersonal. Yang pertama, komunikasi merupakan hal yang esensial, berpengaruh, dan bahkan seringkali menjadi faktor. Yang kedua, penentu dalam kehidupan manusia. Komunikasi merupakan dasar dari eksistensi suatu masyarakat dan yang ketiga, menentukan struktur masyarakat tersebut. Susanto Astrid tahun 1976. Komunikasi merupakan mekanisme atau alat dalam pengoperan rangsangan dalam masyarakat. Dengan mekanisme komunikasi, individu dapat memberitahukan dan menyebarkan apa yang dirasakan dan apa yang diinginkan terhadap individu lain. Komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Konselor sebagai salah satu jenis profesi bantuan berada pada posisi yang sangat dinikmati pada dekade terakhir ini. Berbagai permasalahan yang muncul dalam tatanan kehidupan individu dan bermasyarakat salah satu alasan dan ketertarikan tersebut. Profesi ini secara profesional diselenggarakan oleh konselor bekerja sama secara perorangan atau kelompok. Konselor profesional merupakan seseorang yang menekuni salah satu jenis profesi penolong atau helper yang diteliti di bidang keterampilan konseling. Konseling adalah salah satu cara untuk membantu orang lain, tetapi ini merupakan cara khusus melibatkan penggunaan keterampilan-keterampilan tertentu, tujuan tertentu khusus pula dari yang dikemukakan oleh Gildart pada tahun 2005. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan interest atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupan sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memperdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Kesimpulan dari materi ini yaitu konselor dapat diharapkan pada berbagai tantangan berupa tuntunan untuk membantu perkembangan dan mengembangkan individu serta mengentasan permasalahan individu dalam upaya untuk menghadapi tantangan tersebut. Sudah semestinya konselor memberdaya diri dengan
kelengkapan penguasaan berbagai keterampilan, penyelenggaraan konseling. Keterampilan-keterampilan tersebut merupakan hasil dari rumusan kajian ilmiah, berbagai pendekatan yang bersumber dari multidisiplin keilmuan, penyelenggaraan konseling yang efektif memanfaatkan sejumlah keterampilan yang tepat dengan justifikasi kebutuhan permasalahan konseli. Dalam hal penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor langsung berkolarasi dengan dengan menggunakan sejumlah keterampilan konseling lainnya. Berbagai keterampilan komunikasi tersebut disusun ahli dengan berbijak pada dasar filosofi komunikasi individu untuk diperdayakan dalam proses konseling efektif, komunikasi vokal, komunikasi tubuh, komunikasi sentuhan, dan komunikasi pengambilan tindakan.